engine and you. They're here. Hesitate, just kill. Is it dead? Is it dead? Yeah, you killed it. Me. Film dimulai pada tahun 2016 sebelum dikuasai oleh bangsa vampir, di mana kota New York sedang mengadakan donor darah dan ada seorang wanita sedang mendonorkan darahnya. Wanita ini bernama Vanessa. Ia adalah seorang janda muda anak satu. Film pun berlanjut kepada gadis berusia 13 tahun, di mana gadis ini adalah anak Vanessa yang bernama Dylan. Dylan ini sedang menunggu ibunya yang sedang mendonorkan darahnya. Dylan pun melihat berita Gunung Merapi yang meletus. Tak lama kemudian, Vanessa beres mendonorkan darahnya. Lalu ia mengajak Dylan untuk pulang. Adegan pun berpindah kepada si perawat yang sedang menyimpan darah Vanessa. Perawat itu tidak tahu bahwa ada vampir yang sedang mengintai. Lalu perawat itu pergi. Darah Vanessa pun langsung diambil oleh vampir. Kemudian vampir itu membawa darah Vanessa ke dalam mobil dan ingin meminumnya, dan tiba-tiba film pun baru dimulai. Film berlanjut ke Dewan Vampir yang sedang merencanakan sesuatu, di mana mereka sudah bertahan berabad-abad di dalam kegelapan. Mereka pun berniat untuk keluar dan menguasai bumi, karena mereka melihat langit yang sudah gelap, diselimuti abu vulkanik akibat Gunung Merapi yang meletus. Tak lama kemudian, datang vampir yang membawa kiriman untuk Dewan Vampir. Ternyata vampir yang membawa kiriman itu telah berubah menjadi manusia karena minum darah suci. Dan Dewan Vampir pun menyuruh untuk menyelidiki siapa pemilik darah suci tersebut, dan menyuruh semua vampir untuk membunuh pemilik darah suci tersebut. Adegan kembali ke Vanessa yang sedang makan siang bersama Dylan, di mana hari ini adalah ulang tahun Dylan. Vanessa pun janji kepada Dylan akan merayakan ulang tahunnya karena dia telah dapat bonus dari tempat kerjanya. Vanessa akan membuatkan kue dan hadiah setelah sampai di apartemennya. Dylan senang setelah mendengar, kemudian Vanessa mengajak pulang ke Dylan. Sampai di apartemen, mereka mendengar sepasang kekasih yang berantem. Sepasang kekasih itu bernama Tommy dan Susan. Tommy pun keluar karena tidak dikasih jatah oleh Susan. Kemudian Vanessa memukul si Tommy karena telah mencoba memperkaos sahabat dekatnya. Singkat cerita, langit pun semakin gelap karena abu vulkanik yang menyelimuti kota New York. Dan Vanessa memberikan kue ulang tahun ke Dylan. Dylan pun gembira atas hadiah yang dikasih ibunya itu. Tak lama kemudian, mantan suami Vanessa alias bapak si Dylan pun mempice dan memberikan selamat ulang tahun ke Dylan, sementara hadiahnya masih dalam pengiriman. Kemudian Dylan mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan ayahnya. Tak sengaja Dylan melihat ada tas berwarna merah di belakang ayahnya, dan tas itu milik wanita lain. Lalu Dylan memanggil ibunya. Dia sangat sedih setelah kejadian ini.
Dilan pun bersembunyi di lemari baju. Lalu Vanessa menyalakan lilin ulang tahun Dilan. Ketika Vanessa mau menyuruh Dilan untuk meniup lilinnya, Dilan tidak keluar dari lemari baju. Vanessa pun mencari Dilan dan tiba-tiba lalu Dilan keluar dari lemari baju. Ia melihat ibunya sedang digigit oleh vampir. Dan si vampir pun memuntahkan lagi darah Vanessa. Ternyata darah Vanessa ini adalah darah suci. Ketika Vanessa sedang sekarat, ia menyuruh Dilan untuk menghubungi Susan atau polisi. Lalu Vanessa pun meninggal. Kemudian jasad Vanessa dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Ketika mau diotopsi, kejanggalan pun terjadi, di mana luka-luka yang ada di tubuh Vanessa hilang dan hanya ada bekas darah hungkul di tubuh Vanessa. Dokter Zahra pun heran karena ada darah tetapi tidak ada lukanya. Lalu Dokter Zahra pun mempice kejadian ini kepada Dokter Grace bahwa ada kejanggalan kepada mayat yang sedang diotopsinya. Dan Dokter Zahra pun menanyakan kalau mayat Vanessa ini masih hidup. Lalu Dokter Grace pun menyuruh untuk mengirimkan laporan otopsinya dan jangan diberitahu ke orang lain terlebih dahulu. Dokter Grace pun pergi. Lanjut kepada Dokter Zahra yang sedang makan siang di kantin rumah sakit sambil menonton berita televisi. Lalu ia didatangi oleh militer Amerika dan ditanya bahwa Dokter Zahra adalah salah satu yang bilang ada wabah virus zombie. Ternyata laporan itu berasal dari Dokter Grace. Dan Dokter Zahra pun diajak untuk ikut ke markas militer Amerika untuk menjelaskannya. Dan tiba-tiba langit pun semakin gelap. Lalu militer Amerika pun dibawa ke ruangan otopsi untuk melihat jasad Vanessa. Kemudian Sersan Alec pun menanyakan Vanessa ini sudah mati. Dan Dokter Zahra pun menjelaskan bahwa Vanessa ini belum mati. Lalu Mayor pun menyuruh Sersan Alec untuk memindahkan jasad Vanessa. Ketika mau memindahkan jasad Vanessa, tiba-tiba keadaan luar pun semakin kacau. Vampir-vampir pun keluar karena langit semakin gelap ditutupi oleh abu vulkanik. Dan vampir pun menyerang warga di sana. Keadaan semakin kacau, tidak bisa terkendalikan. Lalu Mayor pun menyuruh Sersan Alec dan tentara lainnya untuk menjaga Dokter Zahra, karena Mayor dan pasukan lainnya pergi untuk mencari bantuan. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, setelah bangsa vampir menguasai bumi ini, Dokter Zahra dan Sersan Alec pun tetap menjaga jasad Vanessa, karena Dokter Zahra percaya bahwa jasad Vanessa bisa bangkit kembali dan membawa harapan kepada umat manusia yang bertahan. Film pun berlanjut kepada Dewan Vampir yang sedang melakukan percobaan darah suci. Ternyata darah suci itu bisa membuat vampir hidup kekal selamanya. Dan Dewan Vampir pun menyuruh untuk mencari pemilik darah suci itu, lalu bawa dia mati atau hidup. Adegan berpindah ke Sersan Alec. Ia sedang kebingungan karena persediaan semakin menipis. Lalu Sersan Alec pun menyuruh untuk mencari persediaan keluar. Kemudian mereka pun membuat rencana untuk pergi ke pangkalan agar meminta persediaan. Dan mereka pun memulai rencananya, sementara Alec dan 2 temannya tetap menjaga jasad Vanessa. Kemudian 3 temannya pergi ke pangkalan untuk mencari persediaan. Ketika berapa meter keluar dari pintu gerbang, bangsa vampir langsung menyerangnya. Dokter Zahra langsung menutup pintunya, dan tiba-tiba Dokter Zahra tergigit oleh vampir. Lalu Sersan Alec pun langsung membawa Dokter Zahra ke ruangan.
dan Dokter Zahra berniat untuk memotong tangannya yang tergigit. Tetapi sayangnya ia tidak bisa memotong tangannya karena tangannya sudah mengeras. Dokter Zahra sangat sedih dan ketakutan karena kalau ia sudah tergigit oleh vampir, dia akan ditembak mati oleh Sersan Alec. Dan Dokter Zahra meminta kepada Sersan Alec agar tidak menembaknya. Akhirnya Sersan Alec pun mempunyai cara lain. Ia mengikatnya, kemudian Dokter Zahra berubah menjadi vampir. Dan tak lama kemudian, bangsa vampir mencium keberadaan Vanessa. Vampir itu langsung menggigit Vanessa. Namun, vampir ini langsung memuntahkan lagi darah Vanessa. Karena darah Vanessa ini adalah darah suci dan bisa membuat vampir menjadi manusia kembali. Lalu, tiba-tiba 36 jam sebelumnya, di mana Sersan Alec sedang memberi makan Dokter Zahra yang telah berubah menjadi vampir. Di sini Sersan Alec tidak membunuh Dokter Zahra karena ia percaya bahwa Dokter Zahra bisa menjadi manusia kembali setelah Vanessa, si pemilik darah suci ini, bangkit. Tak lama kemudian alarm bahaya berbunyi karena ada vampir yang mencoba masuk. Ketika Sersan Alec mau melihatnya, ada seseorang meminta untuk membuka pintu gerbangnya. Tetapi Sersan Alec tidak segampang memasukkan ayam ke dalam kandangnya. Ia takut ada yang tergigit vampir. Namun seseorang itu kekeh meminta Sersan Alec untuk membukakan pintunya. Dan seseorang itu juga mengaku kalau dirinya ialah tentara Amerika. Ternyata tentara ini adalah teman seperjuangan Sersan Alec dulu yang bernama Ted. Akhirnya Sersan Alec membuka pintunya dan membantu mereka melawan vampir, lalu membiarkan mereka masuk. Setelah semuanya masuk, ada seorang lelaki bernama John. Ia baru menyadari kalau istrinya masih di luar dan meminta Sersan Alec untuk membuka pintunya dan menyelamatkan istri si John. Namun Sersan Alec tidak mengizinkannya. Kemudian Sersan Alec menyuruh mereka pergi ke ruangan atas dan mendiskusikannya. Hey, John! John! Everybody upstairs now. Setelah sampai di ruangan atas, mereka dikagetkan oleh vampir Dokter Zahra dan menuduh Sersan Alec memelihara vampir. Lalu Sersan Alec menjelaskannya kalau ini adalah bagian dari misi, dan mereka melihat wanita yang terbaring kaku. Kemudian Sersan Alec menjelaskan jangan mengkhawatirkannya. Mereka ke ruangan masing-masing untuk beristirahat. Sebelum tidur, mereka membicarakan tempat ini yang tidak aman. Mereka merasa diperlakukan seperti binatang, sementara John masih memikirkan istrinya yang masih di luar. Singkat cerita, Sersan Alec sedang mengecek persediaan. Dia didatangi oleh John yang masih penasaran ke Sersan Alec. Sersan Alec yang tidak mau menyelamatkan istrinya. John meminta ke Sersan Alec untuk membuka pintu karena ia ingin mencari istrinya. Tetapi Sersan Alec tidak membukanya karena di luar terlalu berbahaya. John pun memaksa Sersan Alec untuk membuka pintunya. To get out there! It's not gonna happen. Kemudian Sersan Alec menemui Ted. Dia menceritakan bahwa dirinya telah menjaga jasad Vanessa dan Dokter Zahra selama 3 tahun. Lalu Ted menanyakan kenapa Dokter Zahra bisa menjadi vampir. Ketika itu, Smith dan 2 temannya mau pergi ke pangkalan untuk mencari persediaan. Namun, baru keluar dari pintu mereka diserang oleh vampir. Dokter Zahra yang mau menutup pintu, ia diserang oleh vampir dan digigit lengannya. Dan Sersan Alec memberikan kode pintu kepada Ted supaya membantu Sersan Alec.
Kemudian John dan teman-temannya pun tidur, sedangkan Sersan Alex tetap berjaga-jaga. Lalu tiba-tiba film berpindah lagi ke sekarang, di mana Vanessa yang sudah terbangun dari mati surinya langsung menghajar vampir. Vanessa tidak mengenali siapa-siapa. Vanessa hanya mengingat kepada Dylan, anaknya, karena sebelum digigit oleh vampir, Vanessa sedang merayakan ulang tahun Dylan. Kemudian Sersan Alex dan yang lain membersihkan mayat-mayat vampir ke dalam pembuangan sampah. Sersan Alex menanyakan kepada Ted siapa yang tahu kode pintu selainmu. Sersan Alex juga menuduh si anak kecil hitam dan si bisu yang membuka pintu itu. Ted ini tidak mengetahuinya, lalu ia meminta maaf kepada Sersan Alex. Sersan Alex menyuruh Ted untuk menjaga Vanessa dari serangan vampir, karena Vanessa memiliki kekuatan dan akan ada harapan untuk umat manusia. Tetapi si Ted tidak mempercayainya. Malah dia ingin membunuh Vanessa karena tidak mungkin orang yang sudah digigit oleh vampir akan menjadi manusia kembali. Vanessa yang masih kebingungan dengan situasi ini, dia juga belum menyadari kalau dirinya mempunyai darah suci dan kekuatan. Sersan Alex mendatangi untuk memberikan pakaian bersih kepada Vanessa. Lalu Vanessa menanyakan keberadaan Dylan, anaknya. Ted mencoba menjelaskan kalau Sersan Alex cuma menjaga dari tidur panjang Vanessa sampai bertahun-tahun. Keadaan saat ini bahwa dunia sudah selesai dan dikuasai oleh bangsa vampir. Tetapi Vanessa tetap ingin mencari keberadaan anaknya. Lalu Vanessa pun mandi untuk membersihkan dirinya. Tak lama kemudian datang Sersan Alex yang ikut mandi bersama Vanessa. Lalu Vanessa meninggalkan Sersan Alex. Singkat cerita, Ted ingin membantu Vanessa untuk pergi dari tempat ini yang ingin mencari keberadaan anaknya. Sersan Alex datang menghampiri mereka berdua dan menuduh Ted bersekongkol bersama Vanessa untuk melarikan diri. Lalu Sersan Alex berkelahi bersama Ted. Hal itu dijadikan kesempatan untuk kabur oleh Vanessa. Ketika Vanessa keluar gedung rumah sakit, Vanessa kaget ternyata dunia telah hancur. Kemudian Ted pun datang dan ingin membunuh Vanessa. Lalu Sersan Alex pun datang dan Ted mengancam akan membunuh Vanessa, tetapi Vanessa bisa melawannya. Dan disinilah Vanessa tahu kalau dirinya mempunyai kekuatan. Adegan berpindah kepada seseorang yang keluar dari tempat pembuangan sampah. Dia dilumuri banyak darah. Ternyata seorang ini adalah vampir. Tadi yang meminum darah Vanessa di awal film. Jadi darah kali sebelum bangsa vampir menguasai dunia, di mana sekumpulan remaja yang sudah mengadakan pesta narkoboy. Mereka tidak sadar bahwa di sekitarnya ada vampir yang mengintainya. Vampir itu langsung mendekati seorang wanita yang sedang tertidur lelap. Kemudian vampir itu menghisap darah si wanita. Tiba-tiba kejadian aneh terjadi di luar. Ternyata gunung Merapi meletus, mengakibatkan matahari tertutup oleh abu vulkanik. Lalu dijadikan kesempatan oleh bangsa vampir untuk bisa keluar dan menyerang warga sekitar. Akhirnya virus vampir pun menyebar. Warga yang telah tergigit kini telah berubah menjadi vampir.
Film kembali lagi di saat ini setelah 3 tahun bangsa vampir menguasai dunia. Ketika semua sedang beristirahat, tiba-tiba ada seseorang berteriak minta tolong. Dan ternyata dia adalah seorang vampir yang telah berubah menjadi manusia. Setelah menggigit Vanessa, jika kalian ingin tahu cerita dari awalnya, silahkan tonton video sebelumnya yang ada di deskripsi supaya kalian tahu cerita dari awalnya. Lanjut lagi ke cerita. Orang itu kemudian dibawa ke kamar mandi untuk dibersihkan dari lumuran darah dan sambil diinterogasi karena semua orang yang ada di sini seakan tidak percaya karena seorang vampir bisa berubah kembali menjadi manusia. I don't care what your eyes look like now. You're one of them. How can you even live with yourself? Huh? Film berpindah kepada Vanessa yang sedang bertanya kepada Sersan Alec apa yang terjadi karena Vanessa belum percaya bahwa dirinya memiliki darah suci. Namun Sersan Alec terus meyakini Vanessa agar dia percaya bahwa dirinya itu memiliki darah suci dan keistimewaan lainnya yang tidak dimiliki oleh orang lainnya. Sampai-sampai Sersan Alec rela menjaga Vanessa dari mati surinya selama 3 tahun. Tiba-tiba terdengar suara kegaduhan di luar gedung. Ternyata bangsa vampir yang sedang menyadari istri si John. Kemudian John pun teriak karena tidak tega melihat istri tercinta disiksa oleh bangsa vampir. Jika John ingin menyelamatkan istrinya, maka ia harus menyerahkan Vanessa, si pemilik darah suci. Namun Sersan Alec tidak membolehkannya, dan kemudian Sersan Alec pun malah menembak istri si John. John pun marah sejadi-jadinya karena tidak terima istrinya ditembak. Perkelahian terjadi antara John dan Sersan Alec. Vanessa dan yang lainnya mencoba melerainya, tapi John sangat marah pada Sersan Alec. John mendorong Sersan Alec sehingga tidak sengaja menabrak kincir angin pembangkit sinar UV. Dan Sersan Alec memarahi si John karena ulah dia pembangkit sinar UV rusak dan mereka punya waktu hanya 3 jam untuk memperbaikinya. Kalau terlambat, maka baterai sinar UV akan habis dan bangsa vampir bisa masuk ke dalam gedung. Sersan Alec bergegas mencari turbin agar bisa kembali mengisi baterai sinar UV. Vanessa ikut mencarinya. Mereka pun pergi melewati ruang bawah tanah dan akhir mereka menemukan turbin di bawah air. Kemudian Sersan Alec coba menyelam untuk mengambilnya, sementara Vanessa disuruh menjaganya di atas. Dan tiba-tiba Fight the engine and you! They're here. Hesitate, just kill! Me. akhirnya mereka bisa mengambil turbin tersebut dan membawanya ke gedung rumah sakit. Rumah sakit telah diserang oleh bangsa vampir. Kemudian Sersan Alec dan Vanessa pun datang. Tak sengaja mereka melihat mayat istri John dan membawanya ke dalam gedung rumah sakit untuk terakhir kalinya si John melihat sebelum dimakamkan. Cara memakamkannya, mereka membuang mayat ke tong sampah yang ada di gedung rumah sakit.
Singkat cerita, Sersan Alec meminta Vanessa untuk mengubah kembali Dr. Zahra menjadi manusia. Vanessa pun bersedia. Kemudian Vanessa masuk ke dalam sel supaya Dr. Zahra menggigitnya. Tetapi anehnya Dr. Zahra tidak mau menggigit Vanessa. Tak lama kemudian Vanessa lah pingsan setelah gigitan oleh Vanessa. Film berpindah kepada bangsa vampir bernama geng Nicolin yang ingin melaporkan ke bos vampir yang bernama Julius bahwa ada manusia yang bisa mengubah vampir menjadi manusia kembali, dan Julius pun menyuruh Nicolin untuk membunuh Vanessa, si pemilik darah suci itu. Flesh is human. Says she turned. She should turn us all. Send word to Dimitri now. He needs to hear this. Cerita film kembali ke Dr. Zahra yang belum sadarkan diri, sementara Sersan Alec harap-harap cemas akankah Dr. Zahra hidup kembali. Dan kemudian Dr. Zahra pun terbangun. Akhirnya Dr. Zahra bisa kembali menjadi manusia. Diawali di camp penyiksaan, di mana di camp ini manusia dijadikan budak oleh bangsa vampir. Lalu ada seorang wanita yang bernama Sema. Ia sedang masuk ke ventilasi ruangan. Ternyata Sema ingin mengintip si ratu vampir yang sedang melakukan pengencerotan, di mana si ratu vampir ini berhubungan badan dengan manusia. Tak lama kemudian si ratu vampir ini membunuh manusia tersebut karena tidak memenuhi hasratnya. Film berpindah kepada Flash yang sedang mimpi buruk. Lalu dia terbangun dari mimpi buruknya dan tiba-tiba dia melihat Cynthia telah gantung diri. Flash pun teriak sekencang-kencangnya karena ia kaget melihat Cynthia telah gantung diri. Lalu Sersan Alec dan yang lain datang untuk melihatnya. Mereka sangat kaget karena kejadian ini tidak terduga. Kemudian mereka pun berkumpul di ruangan sedang membicarakan kematian Cynthia, dan Vanessa pun menyarankan ke Sersan Alec untuk pergi dari tempat ini karena merasa sudah tidak aman. Tetapi Sersan Alec meyakinkan mereka agar tetap di sini dan tidak kemana-mana. Scene berpindah ke camp penyiksaan di mana semua manusia sedang diambil darahnya untuk dijadikan makanan bangsa vampir. Lalu bangsa manusia sedang melakukan musyawarah yang dipimpin oleh Campbell bersama Quid. Di sini Campbell mengajak semua manusia untuk melawan bangsa vampir, tapi sayangnya di sini Quid tidak mendukung ajakan Campbell untuk melawan bangsa vampir karena mereka belum mempunyai senjata dan jumlah manusia yang ada tidak cukup untuk melawan bangsa vampir. Dan Sema pun mencoba untuk menyemangati si Campbell agar tidak menyerah untuk menyuarakan kebebasan dari bangsa vampir. Film berpindah ke Sersan Alec dan Dr. Zahra yang sedang mengotopsi mayat Cynthia.
Di sini dokter Zahra menemukan kejanggalan karena jari kelingking Cynthia sudah ada yang memotongnya. Dan dugaan dokter Zahra kalau Cynthia mati bukan karena gantung diri, melainkan ada yang membunuhnya. Dan dokter Zahra menyuruh Sersan Alex mencari pembunuh Cynthia. Lalu Sersan Alex pun mendatangi si John dan yang lain yang sedang makan siang. Sersan Alex belum bicara apa-apa, tiba-tiba bel berbahaya menyala. Ternyata ada api yang menyala di kamar mandi. Dan Sersan Alex langsung mendatangi titik api itu. Sersan Alex merasa aneh, ini seperti pengalihan. Ternyata itu adalah perbuatan Vanessa yang ingin pergi dari tempat ini untuk mencari putrinya. Lalu Vanessa yang ingin membuka pintu, dia lupa password pintunya. Tak lama kemudian datang Mohamed yang ingin ikut bersama Vanessa. Ternyata Mohamed juga ingin mencari adiknya yang bernama Sema. Dan Mohamed pun tahu password pintunya. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari rumah sakit. Lalu Sersan Alex datang terlambat karena Vanessa dan Mohamed telah pergi. Sersan Alex mencoba menyusul mereka, tetapi dilarang oleh dokter Zahra karena kalau Sersan Alex pergi, maka yang ada di gedung rumah sakit ini akan mati karena di sini ada pembunuh, kata dokter Zahra. Dan Sersan Alex pun tidak jadi untuk pergi karena dia ingin mencari siapa pembunuh Cynthia. Tak lama kemudian Sersan Alex mendatangi si bisu yang sedang merawat tanaman, dan si bisu ditanyai oleh Sersan Alex seberapa dekat dengan Mohamed. Ternyata si bisu dengan Mohamed sangat dekat, sudah seperti anak dan ayah. Sersan Alex yang mendengar itu sangat terharu. Kemudian Sersan Alex memberikan surat dari Muhammad untuk si bisu. Lalu film berpindah ke Vanessa dan Mohamed yang sudah tiba di rumah bekas Vanessa dulu sebelum wabah vampir menyebar. Dan disinilah Vanessa dan Dylan putrinya terakhir bertemu sebelum vampir menyerangnya. Vanessa sangat sedih, ternyata Dylan putrinya tidak ada di sini. Tak lama kemudian Vanessa menemukan jejak kaki putrinya yang menuju arah pintu keluar. Dan ada kemungkinan putrinya ini masih selamat. Kemudian film berpindah ke Sersan Alex yang sedang bermusyawarah bersama John, Flash, dan si bisu. Dan Sersan Alex memberitahu kepada mereka bahwa Cynthia mati bukan bunuh diri, melainkan ada yang membunuhnya. Kemudian si John refleks menuduh si Flash yang membunuhnya karena dia adalah sebelumnya vampir. Ada kemungkinan dialah pembunuhnya Cynthia. Tapi si Flash langsung membantahnya kalau dia tidak membunuh. Kemudian si John menuduh Mohamed yang telah membunuh Cynthia karena kemungkinan alasan Mohamed pergi dari tempat ini dia yang membunuh Cynthia. Namun si bisu langsung membantahnya karena tidak mungkin dia yang membunuh, karena dia anak yang baik. Lalu Sersan Alex mencoba menenangkan semuanya karena belum ada bukti siapa pembunuhnya. Cerita lanjut ke Vanessa yang ingin pergi ke kantor polisi karena kemungkinan putrinya langsung pergi ke sana setelah selamat dari serangan vampir. Tetapi saat Vanessa mau menuju ke kantor polisi, ia mendengar sekelompok manusia yang minta tolong. Vanessa pun langsung menolongnya. It's bad. What do we do, Brendan? Setelah Vanessa berhasil mengalahkan vampir, Mohamed menyuruh Vanessa langsung pergi. Tetapi Vanessa tidak tega meninggalkan sekelompok manusia itu karena di kelompok itu ada anak kecil yang bernama Kelly.
karena Vanessa melihat Kelly seperti melihat putrinya, dan Vanessa menyuruh Mohamed untuk membawa mereka ke gedung rumah sakit. Awalnya Mohamed menolak, namun karena paksaan Vanessa, Mohamed tidak bisa menolaknya. Lalu scene berpindah ke Nicole yang sedang melaporkan ke Julius bahwa wanita si pemilik darah suci itu ada di sekitar sini. Dan Julius pun langsung menyuruh Nicole untuk menangkap wanita pemilik darah suci dan membawanya ke Julius. Dan Nicole pun bergegas untuk menangkap Vanessa. Do not fear her. Take her. Hold her down. Hold her. Dan Nicole pun berhasil menangkap Vanessa. Sementara Mohamed berhasil membawa Kelly dan yang lain ke gedung rumah sakit dan disambut langsung oleh Sersan Alec. Sersan Alec langsung menanyakan Vanessa ke Mohamed karena dia tidak ikut lagi bersama Mohamed, dan Mohamed hanya bisa terdiam. Sementara Vanessa sudah ditangkap oleh Nicole untuk dibawa ke Julius. Film pun bersambung. Akankah Vanessa bisa kabur? Shut your mouth. So sweet, so young, so trusting. Film diawali dengan Vanessa yang dibawa ke Julius oleh Nicole, dan Julius mengancam Vanessa akan menggigitnya, tetapi Vanessa malah senang karena kalau Julius menggigit Vanessa, maka Julius akan berubah kembali menjadi manusia. Julius kaget mendengarnya. Ia langsung menyuruh anak buahnya untuk menggigit Vanessa untuk menjadi bahan percobaan, dan anak buah Julius tidak ada yang mau untuk menggigit Vanessa karena mereka takut berubah menjadi manusia. Dan film berpindah ke vampir yang bernama Dimitri. Dimitri ini adalah dewan vampir atau disebut juga penguasa dari bangsa vampir. Dimitri sedang menghisap darah istrinya. Lalu Dimitri didatangi oleh Dr. Salmanko dan mengabarkan ke Dimitri kalau Julius telah menangkap wanita pemilik darah suci. Namun Dimitri tidak menanggapinya dan menyuruh Dr. Salmanko pergi. Lalu scene berpindah kelompok Brandon yang telah diizinkan untuk tinggal di gedung rumah sakit. Namun sayangnya kelompok Brandon malah tidak sopan dan mengambil makanan seenaknya tanpa izin dulu ke Sersan Alec. Lalu Sersan Alec memarahi kelompok Brandon agar tidak mengambil makanan seenaknya, dan Sersan Alec kembali mengambil makanan yang telah diambil oleh Kelly. Dan Sersan Alec langsung mendatangi Dr. Jahrad yang sedang mengobati Roger. Roger ini adalah anggota dari kelompok Brandon yang terserang oleh vampir. Tak lama kemudian datang Brandon untuk meminta maaf ke Sersan Alec, dan mereka berjanji tidak akan mengambil makanan seenaknya. Tak lama kemudian film kembali ke Vanessa yang telah diikat oleh Julius dan menunggu anak buah Julius yang berani menggigit Vanessa.
Dan akhirnya ada vampir wanita yang berani menggigit Vanessa. Vampir wanita ini bernama Susan. Ternyata Susan ini adalah teman baik Vanessa dulu semasa menjadi manusia. Dan akhirnya Julius melepaskan ikatan Vanessa. Lalu Susan berkata kalau putrinya itu telah mati digigit olehnya. Vanessa sangat marah saat mendengarnya. If you lay a hand on her, I'll do the same to you! So sweet, so young, so trusting. Lalu Vanessa menggigit Susan dan Susan telah berubah kembali menjadi manusia. Julius kaget melihatnya dan akhirnya Julius percaya kalau Vanessa ini bisa merubah vampir menjadi manusia. Kemudian Vanessa berhasil kabur dari Julius dan mengajak Susan untuk pergi. Akhirnya Susan bercerita kalau dirinya tidak menggigit putri Vanessa. Setahu Susan kalau putrinya itu diambil oleh ayahnya setelah Vanessa mati. Kemungkinan putrinya Vanessa masih selamat. Film berpindah ke Sema yang sedang menyelinap ke ruangan putri vampir yang bernama Rebecca. Lalu Sema mengambil sebuah peta di ruangan itu. Tak lama kemudian Rebecca pun datang langsung menangkap Sema dan Rebecca telah mengetahui kalau Sema sering menyelinap ke ruangannya. Lalu Rebecca hampir saja membunuh Sema dan Rebecca melepaskan Sema setelah melihat ada tanda di punggungnya. Film berpindah ke Sersan Alex yang menyuruh si bisu untuk memperhatikan kelompok Brandon karena sepertinya mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan si bisu bisa membaca apa yang dibicarakan oleh kelompok Brandon dari jarak jauh karena si bisu melihat gerak mulut mereka sehingga tahu apa yang dibicarakan oleh kelompok Brandon. Dan kelompok Brandon sedang membicarakan kalau mereka jangan merasa aman di tempat ini karena tujuan awal mereka adalah mencari kelompok perlawanan untuk bangsa vampir. Dan Sersan Alex langsung menegur kelompok Brandon agar tidak ada rahasia-rahasiaan. Tak lama kemudian, Dr. Zahra teriak memanggil Sersan Alex. Lalu Sersan Alex mendatangi Dr. Zahra. Ternyata Roger mati, ada yang membunuhnya, seperti yang dialami oleh Cynthia di episode keempat. Dan Sersan Alex mencoba menyembunyikan pembunuhan ini dari Brandon. Tetapi si John memberitahu kalau Roger mati dibunuh, bukan kehabisan darah. Dan John bersama Brandon merencanakan sesuatu. Lalu Sersan Alex menegurnya untuk tidak berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba Catherine dan kedua temannya mengambil senjata dari Sersan Alex. Lalu Sersan Alex dan teman-temannya dimasukkan ke dalam kurungan untuk sementara waktu sebelum mengetahui siapa pembunuh Roger. John dan Flash sama Mohammed saling menuduh. Lalu Sersan Alex coba menenangkan mereka karena ini bukan saatnya saling menyalahkan. Seharusnya mereka memikirkan cara keluar dari kurungan ini dan merebut kembali gedung rumah sakit ini dari tangan kelompok Brandon. Lalu film fokus lagi ke Vanessa dan Susan yang terus berlari dari kejaran Julius. Mereka menuju jalan gorong-gorong untuk menghindari kejaran Julius, tetapi Susan memberitahu Vanessa kalau melewati jalan itu mereka akan mati karena di dalam gorong-gorong itu ada hewan buas. Vampir dan manusia akan mati jika lewat jalan itu. Tetapi Vanessa tidak ada pilihan karena tidak ada jalan lain selain jalan itu. Kalau tidak lewat jalan sana, mereka akan ditangkap oleh Julius.
Sementara Julius dan anak buahnya tidak berani masuki gorong-gorong itu karena takut dengan hewan buas. Lalu Julius memaksa anak buahnya untuk mengejar Vanessa, karena kalau mereka tidak menurutinya, mereka akan dibunuh oleh Julius. Lalu scene berpindah ke Brandon, membuat perjanjian ke Sersan Alex. Jika mereka ingin keluar dari kurungan, mereka harus ada yang mengaku siapa pembunuh Roger. Lalu Muhammad mengorbankan dirinya. Dia mengaku sebagai pembunuh Roger, dan Muhammad harus pergi dari gedung rumah sakit jika ingin teman-temannya bebas, dan Muhammad siap pergi dan keluar dari rumah sakit. Lalu si bisu sangat sedih karena untuk sekian kalinya dia ditinggalkan oleh Muhammad. Muhammad pergi meninggalkan gedung rumah sakit tanpa membawa senjata. Malam diawali dengan Vanessa bersama Susan yang sedang berusaha keluar dari gorong-gorong. Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk aneh. Akhirnya Vanessa bisa mengalahkan makhluk tersebut dengan kekuatannya. Sampai-sampai Vanessa tidak sadar, Susan pun hampir dibunuhnya. Tetapi dia bisa disadarkan oleh Susan. Kemudian mereka melanjutkan mencari jalan untuk keluar dari gorong-gorong. Film berpindah ke gedung rumah sakit ketika Catherine bersama Kelly mengecek ruangan ke ruangan karena mereka penasaran ada apa aja di ruangan tersebut. Dan saat Kelly membuka salah satu ruangan, tiba-tiba dia hampir terkena jebakan yang dibuat oleh Sersan Alex. Lalu Catherine melaporkan semua ini ke Brandon tentang jebakan yang dipasang oleh Sersan Alex. Dan Catherine merasa dia tidak aman berada di gedung rumah sakit, karena percuma mereka mengurung Sersan Alex dan kelompoknya sementara di gedung ini sudah dipasangi jebakan. Kemudian Brandon memanggil Sersan Alex dan menanyakan tentang jebakan yang dipasangnya. Tetapi Sersan Alex tidak memberitahu di mana saja memasang jebakan itu. Karena Sersan Alex tidak mau kelompok Brandon mengambil alih gedung rumah sakit. Brandon marah ke Sersan Alex, lalu anak buah Brandon langsung memukuli Sersan Alex dan membawanya kembali ke kurungan. Film berpindah ke kelompok Camel dan Quid. Dia ingin mencari senjata dari bangsa vampir. Mereka diberitahu oleh Sama kalau di gedung ini ada banyak senjata, namun itu hanya jebakan. Sema karena Sema telah mengkhianati Quid dan Camel, ternyata Sema telah diperalat oleh Rebecca. Scene berpindah ke Sersan Alex yang sedang mengobrol bersama kelompoknya. Tiba-tiba, Catherine menyerang Sersan Alex menggunakan tombak. Karena Catherine masih kesal ke Sersan Alex perihal jebakan yang dipasangnya, yang hampir membunuh Kelly. Lalu Brandon datang dan coba menenangkan Catherine dan berdiskusi. Lalu si Sam mencoba mengamati pembicaraan kelompok Brandon dengan menggunakan cermin. Sersan Alex menanyakan ke Sam apa yang dibicarakan oleh kelompok Brandon. Ternyata kelompok Brandon akan membunuh kelompok Sersan Alex. Singkat cerita, Vanessa telah berhasil keluar dari gorong-gorong. Dia berhasil masuk ke gedung rumah sakit.
langsung disambut oleh Brandon. Karena Vanessa terluka dan menyuruh Brandon memanggil Dokter Zahra, sementara Dokter Zahra telah dikurung oleh Brandon dan Vanessa belum mengetahuinya. Lalu Dokter Zahra mengobati Vanessa sambil memberitahu ke Vanessa kalau kelompoknya dikurung oleh Brandon. Tak lama kemudian Brandon datang dan langsung ditanyai oleh Vanessa kenapa dia mengurung kelompok Sersan Alex. Karena kelompok Sersan Alex ada pembunuh dan untuk sementara waktu Brandon mengurungnya. Sementara Vanessa akan bersikap netral soal kasus ini. Sementara Dokter Zahra pun terkejut dengan mendengar pernyataan Vanessa karena Dokter Zahra dan Sersan Alex sangat mengandalkan Vanessa untuk bisa keluar. Ternyata Vanessa hanya mengelabui Brandon supaya percaya kepadanya. Vanessa memiliki rencana untuk bisa merebut kembali gedung rumah sakit. Vanessa mengajak bermain Kelly untuk bermain petak umpet karena supaya Kelly selamat dari rencananya. Rencana itu mulai dijalankan dan Susan berusaha mematikan listrik gedung rumah sakit. Don't call me babe. Susan berhasil mematikan listriknya dan Sersan Alex pun beraksi. Just need to talk to Brandon. Yeah, that ain't happening. He's in here! He's in here! Sersan Alex pun berhasil merebut kembali tempat ini dan mampu mengalahkan kelompok Brandon. Dan Sersan Alex dengan yang lainnya sepakat mengusir Brandon dari tempat ini. Film berpindah ke Kamel, dia sedang menyiksa Sema karena Sema telah mengkhianatinya. Tak lama kemudian datang Rebecca untuk menyelamatkan Sema. You God won't help me now. Dengan kelompoknya dibantai oleh Rebecca dan Rebecca menanyakan keberadaan fokus kepada Mohammed yang sedang mencari tempat aman karena dia telah diusir oleh Brandon karena dituduh membunuh anak buah Brandon. Tak lama kemudian Mohammed melihat anak buah Brandon yang bernama Catherine sedang dikejar oleh vampir. Lalu Catherine ditangkap oleh vampir. Mohammed tidak bisa membantu Catherine karena vampir yang menyerang Catherine sangat banyak. Catherine sekarat. Mohammed mendekatinya dan menanyakan keadaan di rumah sakit. Ternyata gedung rumah sakit telah direbut kembali oleh Sersan Alex dan Vanessa berhasil kembali ke gedung rumah sakit sambil terluka karena terkena gigitan vampir. Sementara Brandon dan kelompoknya diusir oleh Sersan Alex sehingga Catherine dan Brandon terpisah. Sementara Vanessa yang masih terluka berusaha diobati oleh Dokter Zahra dan kaki Vanessa terasa sakit seperti dibakar akibat terkena gigitan vampir. Dan Dokter Zahra mencoba memberikan obat bius kepada Vanessa supaya tidak merasakan rasa sakit. Sedangkan Sam yang sedang menanam tumbuhan diberitahu oleh Flash bahwa di bawah ada Julius dan pasukannya yang akan menyerang gedung rumah sakit dan menangkap Vanessa. Lalu Sam dan Flash memberitahu ke Vanessa kalau di bawah ada pasukan Julius yang akan menangkapnya. Tak berselang lama datang Sersan Alex dan menyuruh mereka untuk mengambil senjata untuk melawan pasukan Julius. Dan Sersan Alex
menanyakan keadaan Vanessa saat ini. Sementara Vanessa merasa sudah tidak ada kekuatan lagi dan dia merasa sangat lemah akibat gigitan vampir. Tetapi Sersan Alex mencoba menenangkan Vanessa dan dia berjanji akan menyelamatkannya lalu membawa keluar dari gedung rumah sakit. Sementara Julius dan pasukannya sedang bersiap-siap menyerang gedung rumah sakit, dan pasukan Julius berhasil menjebol pintu gerbang rumah sakit dan menghancurkan sinar UV. Let's go. Sementara Sersan Alex menyuruh John dan Flash untuk pergi ke atas. Sersan Alex dan Sam akan menahan pasukan Julius, lalu Susan pun pergi meninggalkan Vanessa dan Dr. Zahra untuk membantu Sersan Alex menahan pasukan Julius. Sedangkan Vanessa tak sadarkan diri karena darahnya keracunan akibat gigitan vampir. Dan pasukan Julius terus merangsek ke lantai atas untuk menangkap Vanessa. Namun Sersan Alex langsung menembakinya dan mengaktifkan jebakan untuk mengalahkan pasukan Julius. Sedangkan Mohamed sedang mencari senjata dan menemukan sebuah kotak yang berisi flare. Lalu Mohamed mengambil flare tersebut. Dr. Zahra dan John mencoba membedah kaki Vanessa yang tergigit vampir. Ternyata di dalam lukanya terdapat gigi vampir yang mengakibatkan darah Vanessa teracuni. Akhirnya Dr. Zahra dapat melepaskan gigi vampir tersebut oleh bantuan si John. Lalu Vanessa sadarkan diri dan kekuatannya pun kembali. Pasukan Julius pun akhirnya bisa dikalahkan, tetapi tak lama kemudian Mohamed menyalakan flare untuk mengalihkan perhatian pasukan Julius. Namun tak berselang lama pasukan pembunuh datang dan diturunkan langsung oleh Dimitri supaya bisa menangkap Vanessa. Dan pasukan Julius langsung mundur untuk menghindari bentrok antara vampir karena mereka bersaing untuk mendapatkan Vanessa. Dan pasukan pembunuh langsung menyuruh Sersan Alex untuk menyerahkan Vanessa kalau Sersan Alex dan yang lain ingin selamat. Tetapi Sersan Alex tidak menjawabnya. Dia yang lain langsung masuk ke gedung rumah sakit. Tetapi Sersan Alex menyuruh mereka untuk tetap tenang. Sersan Alex pergi ke suatu ruangan untuk memikirkan cara agar keluar dari gedung rumah sakit dan bisa selamatkan dari pasukan pembunuh. Tetapi Sersan Alex kebingungan untuk cara cari agar selamat dari semua ini. Tak sengaja Nicole mendengarkan perkataan Sersan Alex lalu memberitahu si John kalau Sersan Alex tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak ada rencana yang lain. Tak lama kemudian datang Flash dan menanyakan Sersan Alex pada Nicole dan John. Lalu Nicole menjelaskan kepada Flash kalau Sersan Alex tidak mempunyai rencana apapun. Lalu mereka pun menemui Sersan Alex dan menanyakan rencana apa ke depannya. Sementara Nicole pergi meninggalkan Sersan Alex dan yang lain karena sudah tidak percaya kepada Sersan Alex. Tetapi John dan Flash masih mendengarkan omongan Sersan Alex. Lalu pasukan pembunuh mulai memasuki gedung rumah sakit. Sementara Sersan Alex dan yang lain mencoba membuat brigade dengan alat seadanya. Dan pasukan pembunuh mulai masuki ke lorong yang disinari oleh sinar UV. Pemimpin mereka merusak sinar UV supaya bisa melewati lorong tersebut. Herannya pemimpin pasukan pembunuh itu adalah seorang manusia dan Vanessa mengenalinya. Dia adalah vampir yang pertama kali menggigitnya sehingga Vanessa terbunuh. Dan Sersan Alex menyuruh Vanessa dan yang lain lari menuju tangga darurat. Sementara Nicole yang tidak percaya kepada Sersan Alex, dia dikejar oleh pasukan pembunuh. Nicole tidak bisa berbuat apa-apa, dia langsung bunuh diri. Sementara Sersan Alex dan yang lainnya pergi ke tangga darurat untuk menuju ke parkiran bawah tanah. Sebelum sampai sana, Sersan Alex mengaktifkan jebakan terakhirnya. Dan di tengah perjalanan, John tidak mengizinkan Flash untuk ikut karena Flash pernah menjadi vampir, tetapi Vanessa bisa menenangkan mereka.
Oh shit! Sesampainya di tempat parkir, ternyata ada mobil ambulan yang telah dimodifikasi yang dipersiapkan oleh Sersan Alex. Vanessa dan yang lain sangat senang. Mereka pun berhasil keluar dari gedung rumah sakit, dan Mohamed sangat senang melihat mereka keluar dari gedung rumah sakit. Tapi sayangnya ia ditinggalkan oleh mereka. Film dimulai dengan Sema yang baru bangun dari tidurnya. Dia langsung melihat sebuah apel dan langsung memakannya. Tak berselang lama datanglah Rebecca menanyakan keberadaannya, apakah dia nyaman di tempat ini. Dan Rebecca ingin memberitahu sesuatu kepada Sema tentang percobaan bayi vampir. Lalu Sema dibawa ke lab Prof Salmanko. Sema melihat Prof Salmanko yang sedang membantu seorang wanita yang ingin melahirkan bayi vampir. Namun sayangnya percobaan itu gagal karena bayi yang dilahirkan tidak normal. Sementara Rebecca melihat itu sangat marah atas kegagalan Prof Salmanko, dan Rebecca hampir saja membunuh Prof Salmanko. Namun Prof Salmanko meminta satu kali kesempatan untuk membuktikan kembali. Rebecca memberikan kesempatan lagi kepada Prof Salmanko, sementara wanita yang gagal melahirkan bayi vampir dibawa untuk dijadikan makanan vampir. Lalu Rebecca menjelaskan kepada Sema kalau percobaan ini untuk membuat bangsa vampir supaya kuat, dan Rebecca meminta Sema agar mau untuk jadi percobaan untuk mengandung bayi vampir. Ternyata Rebecca baik kepada Sema hanya untuk bahan percobaan, dan film pun baru dimulai. Film diawali dengan Sersan Alex dan kelompoknya yang baru saja keluar dari kejaran Dimitri. Sersan Alex berniat membawa kelompoknya ini ke markas tentara, dan di tengah-tengah perjalanan mereka pun mampir ke toko mencari bahan bakar dan sambil beristirahat, dan tiba-tiba mereka mendengar suara lonceng. What the hell is that? Dan mereka berdiskusi untuk mendatangi suara lonceng itu, namun mereka bersepakat untuk tidak mendatanginya. Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju markas tentara. Sementara Sam sebelum pergi memberi tanda agar Mohamed bisa mengikuti mereka ke markas tentara. Lalu Mohamed mencoba mengejar Sersan Alex dan yang lain menggunakan sepeda, dan Mohamed bertemu dengan satu vampir. Mohamed bisa mengheadshotnya dengan menggunakan shotgun. Lalu Sersan Alex dan yang lain baru sampai ke gerbang markas tentara. Mereka harus jalan kaki untuk menuju markas tentara. Sementara John sempat tidak mau berjalan kaki karena takut ada vampir yang menyerangnya. Sersan Alex tetap memaksa John untuk berjalan kaki menuju markas tentara. Mereka berjalan, namun di tengah-tengah perjalanan ada satu vampir yang ingin menyerang mereka. Namun tiba-tiba ada bom ranjau meledak. Di sisi lain, Mohamed yang terus mengejar teman-temannya itu tiba-tiba rantai sepedanya terputus. Dia pun terpaksa harus berjalan kaki. Tak berselang lama Mohamed mendengar suara lonceng. Dia langsung mendatangi sumber suara itu. Sampainya di markas tentara, Sersan Alex dan teman-temannya tidak menemukan siapa-siapa. Markas ini sudah tidak berpenghuni. Lalu mereka pun beristirahat, sementara Sersan Alex tetap berjaga. Sersan Alex berpatroli dan memastikan kalau tempat ini aman dari vampir. Sersan
Sersan Alex kembali ke teman-temannya dan menyuruh teman-temannya mengecek semua ruangan yang ada di sini. Mereka pun berpencar. Dr. Zahra pergi bersama Vanessa untuk mengecek ruangan laboratorium bekas Dr. Grace. Lalu Dr. Zahra menemukan barang pemberiannya waktu dulu yang diberikan ke Dr. Grace. Dan Dr. Zahra juga mengirimkan sampel darah Vanessa ke Dr. Grace. Vanessa menemukan berkas sampel darahnya, namun isi berkas itu sudah tidak ada. Dan Vanessa bertanya kepada Dr. Zahra apakah dia tahu tentang semua ini. Dr. Zahra menjawab tidak tahu apa-apa. Sementara John dan Susan pergi ke belakang. Dia mengecek dan tiba-tiba mereka menemukan satu orang. Dan dia mengaku terjebak di sini. Susan dan John langsung membawanya ke Sersan Alex. Kemudian Sersan Alex langsung menginterogasinya dan menanyakan namanya. Dia bernama Gorman dan dia pun mengaku dari kelompok perlawanan dan dia terpisah dari kelompoknya setelah berperang melawan vampir. Sementara Mohamed yang terus untuk mengejar teman-temannya, dia kemudian melihat dua vampir. Mohamed langsung menghajar tanpa ampun. Sersan Alex mencoba membawa teman-temannya ini ke suatu bunker bekas penelitian tentara. Mereka mencoba masuk namun pintunya dikunci. Lalu si Gorman pun memasang bom ke pintunya. Namun bom itu tidak meledak, tetapi Gorman tidak menyerah. Dia langsung melemparkan granat ke arah pintunya. Akhirnya pintu itu bisa terbuka. Mereka pun bisa masuk ke bunker tersebut. Namun sayangnya pintu masuknya rubuh sehingga mereka terjebak di bunker itu. Dan mereka mencoba mencari sesuatu di bunker itu. Akhirnya mereka menemukan makanan dan bir. Mereka sangat bahagia. Mereka langsung meminumnya sambil bernyanyi. Lalu Susan dan John pergi ke suatu tempat sambil bercanda. Dan John langsung mencium si Susan, namun Susan tidak mau. John pun langsung memukul Susan. Susan berteriak dan datang Vanessa, langsung menghajar si John. Lalu John diikat oleh Sersan Alex dan Sersan Alex langsung menuduh kalau ia telah membunuh Cynthia. Sersan Alex menyuruh Sam untuk mengambilkan tasnya. Lalu Sam pergi untuk mengambil tas si John. Dan benar, di dalam tasnya itu ada jari kelingking Cynthia. John pun tidak terima telah dituduh membunuh Cynthia. Ia langsung menodong Susan. Namun Vanessa langsung melemparkan pisau ke John. John pun meninggal. Film bersambung. Kita bisa mengambil kesimpulan dari episode ini. Sejauh manapun kita mencari tempat paling aman, tetaplah tempat paling aman adalah rumah kita sendiri. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.